Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudara-saudariku, kita lanjutkan kembali bahasan kita. Sebelumnya kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkenan menerima salat Isya yang telah kita tunaikan sebagai ibadah yang diikhlaskan kepadanya. Alhamdulillah. Baik, tadi kita sudah sampai pada bahasan ukuran tentang real Islam atau esensi Islam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8, atau bisa ditemukan di Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor hadis yang kedua. Kata Nabi, inti yang paling penting dari Islam itu yang bila seseorang tidak memilikinya maka dia di luar Islam. Ini frame-nya, ya, ini frame-nya. Kalau di luar frame berarti bukan Islam. Satu, antashhada, dia cepat bersaksi ada ilaha illallah, untuk menetapkan, menentukan tiada Tuhan yang disembah dalam hidupnya kecuali Allah. Ya, pelan-pelan. Jadi kalau yang Tuhannya bukan Allah, berarti agamanya bukan Islam. Selesai ya? Baik, clear. Yang kedua, untuk mengenal Allah, ya, mesti ada yang mengenalkan, mesti ada yang menunjukkan, mesti ada yang mengajarkan. Pengajarnya disebut dengan Rasul. Nah, yang mengenalkan kita dengan Allah, Rasulnya ditetapkan langsung dalam hadis, namanya siapa? Muhammad. 4 kali diulang dalam Al-Quran, ya. Muhammad, Muhammad, nama sifat itu, ya. Di Nabi punya banyak nama sifat. Uniknya yang melekat pada nama Rasul terakhir itu bukan nama zat, ya. Jadi nama itu terbagi dua, ya. Ada nama zat, ada nama sifat. Kalau nama zat itu nama yang menunjukkan entitas, ya, wujud. Ini saya, itu yang lain, membedakan sosok satu dengan yang lainnya. Kalau Anda panggil Pak Ivan, yang melirik beliau, ya. Kalau Anda panggil Pak Adi, yang melirik saya. Gak ada misalnya Pak Adi yang melirik beliau. Gak mungkin itu. Di nama entitas menunjukkan wujud sesuatu. Tapi sifat itu bisa melekat pada siapapun yang memilikinya. Yang unik nanti nama Nabi, baik di Quran atau di luar Quran, seluruhnya nama sifat. Ya, nama sifat. Di sini Muhammad, nama sifat yang paling dominan, 4 kali disebutkan dalam Al-Quran. Jadi yang Rasulnya bukan Muhammad, atau tidak memiliki ciri-ciri yang melekat pada Muhammad. Cirinya ada Ahmad, terulang sekali dalam Al-Quran, ada Al-Mahi, ada macam-macam. Gak punya ciri ini, dia bukan Islam. Jelas sampai sini? Sekarang kita rinci siapa yang dimaksud dengan Allah. Jangan-jangan ada agama lain, kepercayaan lain menyebutkan Tuhannya Allah, tapi kata Quran bukan Allah yang dimaksudkan. Baik. Ilmu untuk membahas ini sebetulnya ada dalam ilmu tauhid. Dalam 3 aspek pembahasan utamanya, maka bagian pertama itu yang terpenting, yang mengenalkan aspek ketuhanan Allah. Dalam bahasa Arab, aspek ketuhanan disebut dengan uluhiyah. Oke, sebentar. Lihat sini. Dulu awal-awal masa Islam, kalau ayat turun terus kalimatnya selalu menggunakan Rabb, ya. Misal, Qul a'udzu birabbin nas. Misal sebelumnya, Qul a'udzu birabbil falaq. Selalu Rabb. Alastu birabbikum. Orang-orang di sekitar nanya, Muhammad, siapa sih Tuhanmu yang sesungguhnya? Cuman Rabb saja. Ya, karena yang lain juga nyebut Rabb. Maka turunlah kemudian surah yang langsung menjelaskan entitas real dari ketuhanan yang sesungguhnya, dari sisi namanya dan dari sisi sifat-sifat keagungan Tuhannya. Maka turun surah Al-Ikhlas itu. Qul huwa, katakan Muhammad, huwa yang disebut Rabb itu adalah Allah. Ini tulisannya. Ya. Bukan cuma Allah, tapi nama ini memiliki satu sifat yang melekat kepadanya yang tidak bisa disaingi oleh nama-nama yang lainnya. Ya. Jadi kalaupun ada yang mengatakan Tuhan dia disebut Allah juga, Allah yang ini punya sifat yang tidak melekat pada Tuhan-Tuhan lain. Ya. Ahad. Qul huwallahu ahad. Baik. Sebentar. Boleh saya hapus sebentar yang ini? Saya hapus dulu. Bismillah. Sekarang perhatikan.
Ini ahad ini luar biasa, ini kalimat sangat luar biasa. Ya. Ada wahid, ada ahad, itu berbeda. Kalau wahid itu satu dan memungkinkan ada dua. Jadi kalau disebutkan wahid itu satu, yang pertama. Ada yang kedua, wahid itsnain. Ada yang ketiga, tsalatsa. Ya. Jadi kalau satu berpotensi ada dua, maka bahasa Arabnya disebut dengan wahid. Ya. Tapi kalau misalnya, awas, disebutkan satu-satunya tidak akan pernah ada dua, itu kalimatnya berubah dari wahid menjadi ahad. Karena itu kalimat di Quran kalau menyebutkan kata wahid yang dimaksudkan Allah itu selalu ditambah dengan ilah sebelumnya. Wa ilahukum ilahu wahid. Gak bisa berdiri sendiri. Di ilah gak bisa berdiri sendiri, wahid tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Tapi kalau kita ingin menyebutkan dengan satu kata saja, satu-satunya tidak ada dua, maka kalimatnya menjadi ahad. Ya. Kalau ditambah alif lam di depannya menjadi waktu. Waktu yang pertama itu maksudnya. Ya. Di ada hari yang pertama namanya hari apa? Tuh. Pakai al ahad. Ya, itu dari bahasa Arab al ahad. Coba diserap ke dalam bahasa Indonesia, disingkat jadi ahad. Ya, alnya hilang. Ya. Indonesia kan suka nyingkat-nyingkat ya. Nah itu. Tapi tidak semua yang disingkat itu bisa disingkat, jadi masalah nanti. Ya. Sekarang lagi rame-rame ada yang diracun pakai sianida ya. Kan inisialnya J Kumala Wangso itu. Kalau disingkat jadi bahaya nanti. Ya, makanya jarang disingkat sama polisi sekarang tuh. Oh, itu bisa salah lihat. Anda aja sudah tersenyum. Sudah, itu bukan bahasan kita. Yuk sini. Lihat. Satu-satunya. Apa yang satu-satunya? Perhatikan. Satu yang paling unik dari kalimat ahad ini ketika disandingkan dengan kalimat Allah ingin memberikan pesan, nama ini adalah nama satu-satunya yang kalau Anda ingin hilangkan setiap huruf yang melekat pada kalimat ini pun akan menunjuk pada satu yang sama itu. Akan beda. Ya. Perhatikan ya, saking uniknya nama ini hanya dilekatkan pada satu zat, tidak ada zat yang lain. Kalau Anda bandingkan dengan nama Tuhan yang lain tidak akan sama. Contoh, sifatnya ahad, hanya satu-satunya. Anda hilangkan setiap huruf dalam kalimatnya pun akan kembali kepada satu yang sama. Bedakan dengan nama yang dipertuhankan yang lain. Ya, saya nggak perlu tuliskan, Anda tinggal bayangkan saja. Baca ini Allah. Kita akan hapus satu hamzah wasal ya, kita hilangkan satu. Baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Masih menunjuk pada zat yang sama. Silahkan ambil kalimat nama yang dipertuhankan yang lain, kemudian hilangkan salah satu hurufnya. Apa menunjuk pada yang sama? Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Ya. Hapus lam satu, otomatis tasdidnya hilang. Baca. Lahu mulkus samawati wal ard. Masih menunjuk pada yang sama. Hilangkan lagi lamnya satu, Allah. Jadi apa? Hu ini singkatan dari kata huwa, singkatan dari huwa. Kalau Anda baca Al-Baqarah 255, Allahu la ilaha illa, berhenti, kalau berhenti wakaf di kata huwa, maka wa-nya enggak bunyi. Allahu la ilaha illa hu, singkatan dari huwa. Anda tanya lagi, siapa huwa ini? Dijawab kul huwa Allahu ahad. Anda hilangkan ini semua sampai enggak ada lagi. Baca. Ada bacaannya. Sesuatu yang tak nampak, gak kelihatan dalam bahasa Arab disebut dengan ghaib. Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil. Semuanya menunjuk pada zat yang sama. Tuhan lain gak ada. Makanya nama yang diturunkan, diberikan oleh Allah, tidak mungkin ada orang yang paling jenius sedunia pun, sefasih apapun dalam bahasa Arab, yang bisa mengeluarkan satu kalimat yang bila dihilangkan keseluruhannya akan menunjuk pada yang sama. Kecuali dia berasal dari sesuatu yang bukan makhluk ya, yang dipertuhankan, Tuhan sesungguhnya. Jelas sampai sini? Kalaupun ada yang mengaku-ngaku saya juga sama, tulisannya begitu juga, tapi dari sisi ketuhanannya dia punya sifat, bukan cuma namanya. Dirinya ahad, satu-satunya, tidak ada duanya, apalagi tiga. Jadi kalau ada yang mengaku Tuhan saya juga namanya Allah, punya bapak enggak? Punya. Ibu? Enggak, bapak aja sih misal ya. Ada yang lainnya? Ada. Tuhan saya tidak. Tuhan saya tidak. Ya, jelas sampai sini? Bagian pertama, kata Allah, sifat ini satu, namanya menunjuk pada yang sama. Yang kedua, ini bahasa yang sangat logis. Kata Quran,
Sifat ahadnya tidak memungkinkan dia bercabang, punya syarikat yang kalau lebih daripada satu akan kacau kehidupan di semesta ini. Quran surah ke-21 ayat ke-22. Lau kana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Kalaulah ada Tuhan-Tuhan banyak mengelola langit dan bumi, Tuhannya lebih daripada satu-satunya, pasti akan rusak itu kehidupan alam semesta. Ada Tuhan pemberi rahmat, ada Tuhan urusan perang, ada Tuhan menurunkan hujan, ada Tuhan urusan atur awan. Ya, begitu Tuhan ingin memberikan rahmat, kata yang perang, jangan dikasih rahmat, saya mau hukum dia. Kata yang Tuhan rahmat, jangan dulu, saya mau berikan rahmat. Ribut tuh sama Tuhan. Ini bermasalah. Ya, jadi bermasalah. Ya. Jelas di sini? Baik. Jadi kalau ada orang yang mengaku Tuhannya bukan Allah, selesai, dia bukan Islam. Atau ada yang ngaku-ngaku Allah tapi tidak punya sifat ketuhanan seperti Allah, dia pun bukan Islam. Jelas? Baik. Ini tidak sulit. Jadi masalah yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik. Perhatikan bedanya ya antara Allah dengan Muhammad, antara Khalik dengan makhluk. Saya tulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, kalau tadi tidak ada Tuhan selain yang ahad, sifatnya khusus dan dia tidak mendua. Sekarang yang melekat kepada Nabi SAW, satu, kalau sudah orang mengaku Tuhannya Allah, misal ada yang mengaku Tuhan saya Allah, sama dengan Anda, tapi tiba-tiba ketika ditanya siapa nabinya, ternyata bukan Muhammad SAW atau yang memiliki sifat seperti Muhammad, maka dia pun di luar Islam. Jelas ya? Misal, nabinya siapa? Ahmad. Ya. Ahmad saja? Enggak, ada yang lainnya. Walaupun tidak ada tambahan yang lain, cuma Ahmad saja. Ingat, pengikut nanti pakai ya di ujungnya. Ya. Jadi, perhatikan sini. Misal, ada dalam bahasa Arab Muhammad. Misal, kalau kita ingin katakan pengikut Muhammad, maka menggunakan ya di ujungnya, Muhammadi. Kalau ingin menunjukkan pengikut Muhammad dan sifat-sifatnya, mengikuti sifatnya, sifat keislamannya, petunjuknya, pakai tak di ujungnya ditambah. Ya. Muhammadiyah. Ada ormas namanya Muhammadiyah. Ya, ingin menyampaikan bahwa tuntunan-tuntunan yang dibawa ini berdasarkan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau misalnya beda yang lain, Ahmad misalnya, Ahmad. Nama Rasul saya Tuhannya sama Allah, cuma Rasul saya yang penutup bukan Muhammad, namanya Ahmad. Misal. Maka kalau ingin ada pengikutnya disebut apa? Ahmadi. Nah, kalau ingin mengikuti sesuai dengan sifat-sifatnya, maka tambah tak di ujungnya. Apa namanya? Jadi kalau bukan yang ini tapi yang ini, itu bukan Islam. Selesai. Jelas? Apalagi tambah yang lain. Ahmad misalnya pakai apa lagi? Ahmad Ghazali, Ahmad Musaddiq, Ahmad Ali dan sebagainya, pasti salah itu. Pasti salah. Apapun nama alirannya, apapun nama kelompoknya, ya. Mau Gafatar, mau Tagafar, mau Gafatar, mau macam-macam pokoknya, bukan. Selesai. Antum nih aneh-aneh aja, udah ada Avatar bikin Gafatar lagi ya. Allahu Akbar. Jelas di sini? Baik. Jadi singkatnya, bila ada seseorang kemudian menyampaikan Tuhannya Allah, Rasulnya bukan Muhammad, maka dia jelas di luar Islam. Bahasan terakhir. Ini yang betul-betul mesti Anda catat. Bila Tuhannya Allah, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam bukan? Belum tentu. Kalau dia memiliki sosok lain, tidak dianggap nabi, tapi memiliki sifat-sifat seperti nabi, maka itu pun bukan Islam. Bukan Islam. Karena ada ciri-ciri sifat khusus yang melekat pada nabi, yang dengan sifat itu dia disebut nabi. Jadi kalau tidak punya sifat itu dia tidak disebut nabi. Namanya maksum. Maksum itu terbebas dari salah. Maksudnya dijaga supaya tidak berbuat salah, ya. Karena Nabi Rasul itu manusia, insan terulang sebanyak 65 kali dalam Al-Quran, di 63 ayat 43 surat. Sifat manusia, kenapa disebut insan? Dari kata nisyan, kata Ibnu Abbas. Nisyan itu artinya lupa. Orang kalau lupa cenderung salah. Salah itu bahasa Arabnya akhta'a. Karena itu kita berkata, memohon kepada Allah, direkam di Quran surah kedua ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in
nasina au akhtana. Orang lupa, nasi itu lupa. Nasiya lupa, sifatnya disebut dengan insan, ya. Dan orang Indonesia persoalan seriusnya makanan pokoknya nasi. Itu. Bersanding dengan salah, au akhtana. Ya. Di sifat manusia memang punya potensi lupa. Dan kalau lupa ada cenderung salah. Ada cenderung salah, ada cenderung salah. Ya. Karena itu, karena Rasul itu manusia, ada kecenderungan salah. Hanya saat akan salah dijaga oleh Allah supaya tidak salah. Diarahkan pada ketunjuk kebaikan untuk membedakan ini Rasul yang lain bukan. Sifat penjagaan Allah yang menjaga supaya makhluk ini tidak berbuat salah, sifatnya disebut dengan maksum. Jadi kalau ada orang mengatakan ini imam saya maksum misalnya, atau saya sendiri maksum, itu artinya sudah melekatkan sifat kenabian pada dirinya. Sedangkan Nabi mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah saya. Maka itu pun bisa dikatakan di luar Islam. Selesai? Baik. Ya, ini yang terakhir ini yang penting Anda catat, ya. Karena sekarang banyak tersebar, bahkan sudah dari dulu dan sekarang banyak menyebar. Ya, nabinya Muhammad, Tuhannya Allah, tapi punya imam-imam khusus. Imam khusus, ya. Bahkan orang cenderung banyak yang nekat sekarang, ya. Nabi sudah nggak laku, berubah lagi jadi malaikat Jibril. Malaikat Jibril nggak laku, berubah lagi jadi Imam Mahdi. Imam Mahdi nggak laku, bikin nabi baru yang aneh lagi. Kalau muncul-muncul seperti ini, Anda sudah tahu frame-nya. Sudah ketahuan seperti ini, kalau muncul-muncul aliran-aliran seperti ini yang tidak jelas, atau pernyataan-pernyataan yang mengeluarkan dari konteks ini, misal Tuhan kita itu sama, semuanya Allah, ya. Jadi agama itu semua sama karena menuju Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Nah, cara beda-beda sudah menunjukkan ada Rasul yang mengajarkan yang beda, berarti itu pun di luar Islam. Jadi kalau ada pernyataan dari yang mengaku muslim, terlepas siapapun gelarnya, mau profesor, mau doktor, mau siapapun, dia mengatakan semua agama sama, Tuhannya sama, cuma caranya beda, hati-hati, itu kalimat yang halus yang mengeluarkan Anda dari keislaman. Saya tegas menyampaikan, tidak boleh di sini banyak kalimat bersayap, tegas. Itu yang sangat berbahaya mengeluarkan Anda dari keislaman. Hati-hati. Karena itu, bila ditemukan yang seperti ini, apa kalimatnya? Yuk kita lihat. Pertama, kewaspadaan dulu. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204-nya. Baik. Lihat. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Ya. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 204. Ya. Wa minan nasi, dan di antara sementara manusia. Kalau ada kata min, itu menunjukkan sebagian, bukan semuanya. Ya. Kata Quran, di antara orang-orang yang Anda temukan dalam kehidupan, ada di antara mereka man yu'jibuka. Ya. Ada orang yang membuat kita takjub. Masya Allah, kagum kita, kagum. Ya. Tentang apa kagumnya? Qauluhu fil hayatid dunya. Kalimat-kalimatnya dalam urusan dunia itu membuat kita kagum. Di kata-katanya itu begitu menarik, retorikanya begitu cantik, terpikat kita dengan itu. Kayaknya benar ini. Ya, benar. Masya Allah. Hati-hati. Dan yang paling menarik, kadang-kadang dia menyebutkan nama Allah di dalamnya. Wa yushhidullah. Di membawa-bawa agama. Membawa agama, mengaitkan dengan konteks kehidupan, macam-macam tuh. Ya. Ada dalam sekat bingkai toleransi, ada macam-macam dibawa ke situ. Ya. Mulai berubah. Ya. Masya Allah, sekarang kalimat Allah itu bisa digunakan dimanapun karena itu universal. Adzan bagian dari kalimat Allah. Orang punya acara, adzan di situ. Sudah jelas acara kemusyrikan, adzan juga. Ya. Dia punya nabi, diajarkan salawat oleh nabi, digunakan di tempat yang paling dibenci oleh nabi. Dengan cara-cara yang tidak disukai oleh nabi. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya. Dan itu begitu mengagumkan kalimatnya. Wa huwa aladdul khisam. Perhatikan. Yang seperti ini, itu musuh yang paling nyata. Ya. Kata alad itu bentuk superlatif. Ismun tafdil. Tafdil itu lebih artinya. Kabir, besar. Akbar, sangat besar. Ya. Azim, agung. A'zam, lebih agung. Ya. Alad, ya. Ladun, alad, lebih, sangat berbahaya. Ladun, berbahaya. Alad, sangat berbahaya. Jadi kalau ada musuh khisam yang cenderung melahirkan perselisihan, yang cenderung mengarahkan kita pada keburukan, ini yang paling berbahaya. Ya. Karena musuh yang lain melukai fisik bisa disembuhkan. Musuh yang ini melukai iman. Ya, dan bisa membunuhnya. Itu paling berbahaya. Ya, hati-hati. Namanya keren-keren sekarang. Namanya keren-keren. Nah, itu yang paling berbahaya. Ya. Karena
seperti ini, paham-paham seperti ini, sekarang liberalisme, pluralisme dan macam-macam, itu bukan sekedar berbahaya bagi keyakinan dalam kehidupan kita, tapi sekaligus menghambat orang yang akan dapat hidayah. Orang mau masuk Islam ditahan, nggak usah masuk Islam, semua agama itu sama, menghadap pada Tuhan yang sama, itu sangat berbahaya. Ya. Orang punya kelainan mau tobat dihambat, ya. Dimunculkan istilah-istilah yang sangat menarik. Ya. Ada orang punya penyakit misalnya, homo atau lesbi, itu kan penyakit. Dia mau tobat, ini anugerah bagian dari fitrah kehidupan, dibikin gerakan namanya LGBT macam-macam dan sebagainya. Itu penyakit luar biasa. Fitrah kehidupan itu berpasangan, jangankan manusia, hewan juga berpasangan. Hewan punya akal tidak? Tidak. Punya otak? Oh jangan salah, hewan punya otak. Akal bukan otak. Ingat, hewan punya otak, manusia punya otak. Yang membedakan hewan nggak punya akal. Ya. Udang punya otak, walaupun manusia nggak mau disebut otak udang. Ya. Sapi punya otak, tapi nggak punya akal. Nggak punya akal. Oh, kalau punya akal bahaya. Bagaimana Anda bisa nyembelih sapi itu? Ya bisa lari sana, lari sini kan, macam-macam. Ya, dia tidak punya akal. Bayangkan, yang tidak punya akal saja, tapi instingnya itu mengarahkan pada kebaikan. Coba lihat. Nanti Pak Mihraf bisa dicek ya. Begitu muncul Idul Adha, ikat itu sapi di depan. Kambing di depan, yang jantan betinanya sampingnya. Kalau sudah tiba waktu sholat pun, di samping masjid ada panggilan azan, ada hasratnya, karena nggak punya akal, sapi jantan akan mencari-cari yang mana? Pasti yang betina. Nggak ada sapi jantan lirik-lirikan sama yang jantan. Demi Allah saya katakan, sampai dengan malam ini, saya belum pernah dengar istilah, ada sapi homo, kambing lesbi, itu nggak ada. Dan Anda bisa tertawa, kenapa tidak kita tertawakan manusia homo dan lesbi? Ya. Dan mereka punya akal, yang tidak punya akal saja ngerti pasangannya di mana. Kok yang punya akal bisa begitu? Makanya Quran menyebutnya penyakit yang sangat berbahaya, itu sakit. Ada sebabnya harus disembuhkan. Tiba-tiba datang aliran seperti ini mengatakan Tuhan kita itu maha rahmat, Anda fitrahnya sudah begitu. Ya. Dan Allah maha pengampun. Mengampuni bagi dia, bagi Anda tidak. Hati-hati, ini sangat berbahaya paham seperti ini. Jelas di sini? Nah, karena itu bila ada orang dengan kalimat yang indah, yang bagus, bahkan berbahayanya kalau sudah tingkatan fatal, diingatkan misalnya, Pak, itu tidak benar, itu tidak baik. Tiba-tiba, siapa kamu? Saya ini profesor. Memang profesor, tapi bukan di bidang Islam. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhatul izzah. Jika diingatkan bertakwalah kepada Allah, itu tidak tepat. Akhadhatul izzah, tiba-tiba ngangkat tuh. Masyaallah. Dan anehnya diundang juga itu, diundang ceramah, diundang macam-macam, itu yang salah. Makanya kalau Anda menemukan yang seperti itu, sederhana rumus Qur'annya, sederhana. Ya, nggak usah pada di demo, ya, nggak usah macam-macam ribut, rumusnya langsung di An-Nisa ayat 140. Ya. Pelan-pelan sebelum baca itu, orang-orang itu seperti orang yang mengatakan dengan lisannya saya muslim, saya Islam, saya beriman, tapi perilakunya menunjukkan bukan mukmin, tidak beriman, disebut apa? Orang yang di hatinya, di lisannya mengatakan saya beriman, saya juga muslim, KTP saya Islam, agama saya Islam, tapi perilakunya justru mengarahkan orang seperti keluar dari Islam, ya, bukan Islami. Apa namanya? Tahu dari mana? Oh, tadi Anda tulis Quran surah keempat ayat 142 itu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu berusaha mengelabui Allah, disebut penipu itu, mencoba menipu Allah. Ya, Allah katakan saya Tuhan yang Esa, ya, Muhammad utusan Allah, agama cuma Islam. Dia tipu tuh. Dia mencoba mengelabui Allah padahal dia menipu dirinya sendiri. Dia nggak sadar. Biasanya orang seperti ini pandai bicara tapi ibadahnya kosong. Cek aja tuh waktu sholat nggak dia tuh? Cek aja, ya. Jangan-jangan saking hafal yang bacaan sholat, jadi nggak sholat. Ya. Coba yang terakhir itu kan sampai bawa-bawa nama Nabi itu kan sudah tidak mewajibkan sholat. Ya. Dan rumusan dunianya pintar sekali. Pertama melatih kejujuran. Yang baru yang gafatar itu kan itu. Ya. Jadi dulu 2011 ditangkap AM itu kan karena mengaku Nabi dihukum 4 tahun. Saya pernah kisahkan di sini kan. Ya. Ditanya kenapa Anda mengaku Nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu katanya. Orang ke Bogor dapat talas, dia dapat wahyu kan, ditangkap, keluar dari situ ternyata nggak tobat. Tapi yang paling aneh begini, orang keluar dari situ baru hitungan beberapa masa sudah punya 34 DPD, dan ada aja yang ikutnya itu.
Yang ngikut ini yang bermasalah nih, kok bisa gitu ada yang ngikut ini. Nah, sekarang mengaku jadi nabi khusus dan punya ajaran yang baru. Jadi pertama melatih kejujuran dulu, nggak boleh bohong. Jadi kalau sudah terpikat, sholat tidak wajib, puasa tidak wajib, haji tidak wajib. Yang wajib cuma satu, qiyamul lail. Ya, dan kalau nggak bisa qiyamul lail, nah itu memadukan antara, sebagian yang dia pahami dengan Islam dan sebagian dari tuntunan di agama lain. Di Kristen dia ambil Advent hari ke-7. Ya. Kan kalau menebus dosa harus bayar ya. Nah, itu diambil dari situ. Jadi kalau tidak qiyamul lail mesti bayar kepada imam. Siapa imamnya? Nabi. Siapa nabinya? HM itu. Pintar tuh nyari uangnya karena nggak semua orang bisa bangun malam. Dia rumusin dulu mana yang kira-kira orang nggak bisa itu. Ya. Oh jelas qiyamul lail karena nggak semua orang bisa bangun malam. Kaya orang itu. Ya. Hati-hati itu. Itu yang jadi bermasalah. Yang bermasalah. Ya. Karena itu aturannya kalau Anda menemukan orang-orang seperti ini dan sudah jelas kalau tidak tobat itu sudah jelas. Itu nggak usah ditanya lah muaranya kemana. Perhatikan kalimatnya, Quran surah sebelumnya, cirinya orang-orang seperti ini pasti ibadahnya kurang. Pasti ibadahnya kurang. Yang mempersoalkan masalah-masalah manusia dalam beribadah, pasti jarang ibadah itu. Cek aja silakan yang banyak komentar itu, tahajud gak malamnya? Baca Quran gak? Jangan-jangan baca Quran saja sudah belepotan. Ya, hati-hati, bisa kelihatan kok gampang. Ya, sederhana. Karena itu kata Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Pintar kalau menyampaikan sesuatu pemaparannya. Begitu waktu sholat, dia sendiri menundanya. Ya, dia sendiri mengabaikannya. Itu ciri pertama kali yang berbahaya. Kalau Anda menemukan orang seperti ini, maka hukumnya An-Nisa ayat 140-nya. Dan di sini kita berakhir kajian kita. Maafkan saya kalau malam ini saya mesti tegas, ya, karena ini tidak ada toleran di sini, zero tolerance. Harus tegas kalimatnya. Perhatikan kalimatnya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Perhatikan kalimatnya ya, dan langsung amalkan. Wa qad nazzala 'alaikum, dan telah ditetapkan bagi kalian. Kalau ada pakai qad harus yakin, tidak boleh meragukannya. Dan telah ditetapkan, diturunkan, dipastikan bagi kita satu hukum, ya, fil kitabi, tertuang dalam Al-Qur'an. Ya, tertuang. Apa ketentuannya? Ya, kita akhiri an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Jika Anda pernah mendengar, menyaksikan, mengalami ayat-ayat Allah diingkari, ya, mengingkari Allah sebagai Tuhan, mengingkari misalnya mohon maaf Nabi sebagai Rasul, mengingkari kebenaran Islam, siapapun yang menyampaikan siapapun, atau minimal dia nggak mengingkari tapi mengolok-olok, ya, ngolok-olok syiar Islam misalnya, ada orang pengen pakai hijab tiba-tiba diolok-olok, ya. Ada orang ingin menerapkan sunnah tiba-tiba diolok-olok, misalnya apapun jenisnya, maka bila mendengar pernyataan seperti itu, fala taqudu ma'ahum, jangan bergabung dengan mereka, jangan duduk dengarkan ceramahnya, jangan baca bukunya, jangan duduk di seminarnya, ya, jangan simak acara televisinya, biarin aja, acuhkan, ya, diamkan, hatta yakhudu fi haditsil ghairi, sampai dia sadar ternyata nggak ada peminatnya, ujung-ujungnya dia pindah tobat, ya. Itu cara paling efektif, ya. Yang salah itu difasilitasi, itu yang salah. Dan itu yang jadi bahaya paling besar sekarang. Salah satu penyakit yang ada pada kita sekarang ini, umumnya walau tidak seluruhnya, itu selalu saya sampaikan, cepat kaget, gampang kagum. Di Indonesia itu cepat kaget, gampang kagum, ya. Muncul mall baru, numpang kagum aja, belanja sih enggak, pindah lagi. Aliran baru, numpang kagum aja, ya. Selalu aja ada yang begitu tuh. Kenapa sih? Ada aliran baru, fasilitasi. Mahasiswa tuh kayaknya nggak ramai kalau ngebahas yang tidak membahas seperti itu. Bikin panggung, bikin macam-macam. Ya mereka untung, uangnya nggak keluar, difasilitasi. Jadi nyebar. Diamkan. Makanya di Malaysia itu nggak pernah laku. Di Brunei itu nggak pernah terdengar. Karena dibiarin aja, diacuhkan. Ya, ujung-ujungnya mereka bingung. Siapa yang mau dengar? Seminar nggak ada yang datang. Ya, radio nggak ada yang nyiarin, akhirnya hidup seperti terasing, pindah cari negara lain. Indonesia paling favorit. Ya. Sudah, kita kan berapa juta sih orang Islamnya? Yang kayak gitu tuh kan sedikit, diamin aja, ntar juga bosan sendiri. Tapi yang paling menarik, innakum idza mithluhum. Kalau Anda lama-lama ikuti, ujung-ujungnya nanti sama seperti itu. Nggak sholat juga.
Ini salah juga gitu. Itu kan orientasi dunia. Kalau orientasi dunia sifatnya musiman, musim. Kalau musimnya sudah nggak ada, hilang. Musim rambutan. Begitu hilang musim rambutan, muncul duren. Rambutannya ada nggak? Hilang, sudah selesai. Itu musiman aja. Coba cek itu, yang kemarin-kemarin awal 2000-an. Sekarang situsnya aja udah nggak aktif. Ya. Ada jilnya hilang jadi jin. Jinnya nggak laku jadi mau apa lagi tuh? Ya. Kan nggak muncul lagi, sudah selesai. Begitu muncul mendapatkan bagian dari dunianya, hilang karena yang dicari bukan akhirat. Selesai, ya. Dan nggak usah diikuti. Kalau masih diuraikan ini, disampaikan hukumnya, masih ada yang coba-coba juga sampai ikut itu, maka diancam oleh Allah. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin. Kami akan himpun orang-orang munafik ini dengan orang kafir. Jadi ternyata yang duluan masuk neraka jahanam itu bukan orang kafir, tapi orang munafik seperti ini. Fi jahannam jami'ah. Kami selesaikan semuanya, kami lemparkan ke neraka jahanam seluruhnya. Dan tidak diangkat. Tidak diangkat. Ya. Sekira itu untuk bahasan pertemuan malam ini. Mudah-mudahan ada kebaikan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.